Jika aku beribadah lantaran takut akan neraka-Mu, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam neraka-Mu. Jika aku beribadah karena lantaran mengharap surga-Mu, janganlah masukkan aku ke dalamnya. Akan tetapi bila aku mencintai-Mu lantaran mengharap ridho dari-Mu, maka janganlah halangi aku untuk masuk ke dalam surga-Mu. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, masuk surga sejatinya bukanlah karena amal ibadah kita, akan tetapi itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, juga ridho kepada Allah, dari Allah kepada kita semua. Rabi'ah al-Adawiyah, untuk orang awam seperti kita semua barangkali sangatlah ekstrim, akan tetapi ia benar bahwa mardhatillah atau ridho dari Allah Subhanahu wa taala adalah segala-galanya, cita-cita dari setiap orang muslim yang ada. Jika kita orang kaya dan memiliki harta yang berlimpah, tapi bila tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang banyak tersebut tidak akan pernah ada artinya. Bahkan harta tersebut tidak akan bisa menyelamatkan kita, sebab harta itu tidak bisa menyelamatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Begitupun jika di antara kita seorang pejabat tinggi negara yang memiliki kekuasaan penuh, namun jika jabatan tersebut dijalankan untuk kepentingan dan hawa nafsu ambisi pribadi, maka kekuasaan tersebut tidak akan bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula halnya orang-orang yang berilmu seperti alim ulama dan para cendekiawan muslim. Jika ilmu mereka dimanfaatkan untuk hal-hal yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah, maka ilmu yang mereka miliki dan amalkan itu tidak mampu kelak menolong mereka dari siksa api neraka. Nauzubillah min dzalik. Kita mohon perlindungan dari Allah dari hal-hal yang demikian itu semua. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, dalam konteks mencari ridho Allah, menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an sudah mengingatkan kita dengan berbagai kisah-kisah yang ada di dalamnya. Kisah-kisah sejarah orang-orang terdahulu seperti halnya Qarun, Fir'aun, Haman, Bal'am dan lain-lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Qaruna wa Fir'auna wa Hamana wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinat fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin." Dan juga Qarun, Fir'aun, Haman, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan membawa bukti-bukti, keterangan-keterangan yang nyata. Akan tetapi mereka berlaku sombong di muka bumi, dan tiadalah mereka orang yang luput dari kehancuran itu. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kisah tadi Qarun misalnya, ia adalah seorang yang sangat kaya raya, harta yang sangat melimpah, akan tetapi ia kufur, ia teramat kikir dan tidak mau membantu fakir miskin. Maka Allah binasakan ia bersama seluruh hartanya ke dalam dan ditelan ke dalam perut bumi. Yang kedua, contohnya Fir'aun, seorang penguasa yang zalim, yang dengan kekuasaannya yang menindas rakyat demi mencapai ambisinya menjadi seorang adik kuasa. Bukan halnya Haman, ia adalah seorang pejabat istana Fir'aun yang setia kepada atasannya yang zalim tersebut. Sebagai orang kepercayaan Fir'aun, Haman banyak menangkap dan menyiksa orang-orang yang melakukan kritik kepada Fir'aun. Dan juga ada Bal'am, ia adalah contoh seorang ahli agama yang bekerja untuk kepentingan Fir'aun. Bal'am sering mengeluarkan fatwa atau keputusan-keputusan agama yang selalu menguntungkan pihak Fir'aun. Bagaimanapun sesatnya Fir'aun, tetapi Bal'am selalu membenarkan dan mendukung langkah-langkah Fir'aun yang kejam tersebut. Bal'am memang tipikal ulama istana yang rela menjual agama demi kedudukan dan harta. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, demikianlah kisah umat-umat terdahulu yang digambarkan oleh Al-Quran sebagai
orang-orang yang merugi. Meskipun demikian, sampai hari ini masih saja kita temukan orang-orang yang memiliki karakter seperti Qarun, Haman, ataupun Fir'aun itu sendiri. Mereka adalah orang-orang yang menjadikan kehidupan akhiratnya dengan harga yang sangat murah, yaitu kesenangan pribadi dan kepuasan hawa nafsu belaka. Masyarakat muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya kepada hari akhir? Maka segala sepak terjang kita, mari kita niatkan dan kita ucapkan, haruslah senantiasa untuk memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dan apapun tugas kita, pasti kita harus menyandarkan untuk selalu mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam surah An-Nur ditegaskan, "Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, tujuannya agar engkau beruntung. Masyarakat muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Dari dua ayat tersebut, yang pertama surah Al-Baqarah ayat 165 dan yang kedua surat An-Nur ayat 31, dapat kita simpulkan bahwa antara mahabbatullah, cinta kepada Allah, dengan taubat terjalin hubungan yang sangat erat dan sangat saling melengkapi. Seorang hamba, seorang manusia belum disebut mencintai Allah sebelum ia bertaubat atau kembali kepada jalan Allah. Sebaliknya, seorang hamba yang belum disebut bertaubat jika ia tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang berbahagia, mahabbatullah diwujudkan pada perilaku atau sikap mental para mujahid, pejuang agama Allah, yang siap mengorbankan harta, siap mengorbankan jiwanya demi kehormatan dan kejayaan agama Islam. Mereka kapan saja dan di mana saja selalu siap untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, termasuklah memelihara dan membela kehormatan dan kewibawaan saudara-saudara mereka sesama kaum muslimin. Masyarakat muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Sedangkan taubat atau kembali kepada jalan Allah dapat kita lihat pada perilaku para sufi yang sangat ketat memelihara diri dari kecenderungan hawa nafsu yang menyesatkan. Para sahabat Nabi seperti halnya Abu Hurairah dan Abu Dzar Al-Ghifari adalah sosok pribadi yang sangat sederhana dalam materi, bisa dikatakan sangatlah fakir, bahkan bisa disebut lebih dari itu. Dalam kesederhanaannya itu, mereka tetap teguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terbesit sedikit pun pada hati mereka rasa iri dan dengki kepada orang-orang lain yang nasibnya lebih beruntung daripada mereka. Mereka senantiasa ridho, mereka senantiasa rela dengan apa yang Allah telah berikan kepadanya. Masyarakat muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, tentang kehidupan para sahabat Nabi, sahabat Nabi Allah yang seperti itu dilukiskan dengan indah di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Bayyinah ayat 8. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Adnan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Masyarakat muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan
kita termasuk orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan setiap apa yang kita lakukan selalu istiqomah, dan mudah-mudahan amal-amal yang sudah kita lakukan itu didasari dengan keikhlasan, tulus, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.